Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada baterai. Pada baterai yang saya bawa ini memiliki merek Yuasa. Tapi sebelum kita mempraktikannya, pastikan dulu keamanan atau SOP pada diri kita. Pastikan kita menggunakan helmet pak, lalu di bawahnya kita menggunakan sepatu, dan kita tidak lupa menggunakan sarung tangan untuk melindungi diri kita dari air elektronik yang keras. Oke, apa yang kita butuhkan? Ini kita membutuhkan baterai ukuran tegangan 12 voltase. Lalu kita membutuhkan hidrometer untuk mencari nilai berat jenis elektrolit. Lalu kita gunakan multitester untuk mengetahui jumlah besarnya tegangan. Selanjutnya kita perlu sikat kawat untuk membersihkan sela-sela atau korosi yang menempel pada prob positif maupun prob negatifnya. Lalu kita juga memerlukan tang untuk melepas tutup ventilasi ini satu persatu yang berjumlah 6. Kita jangan lupa kain untuk mengelap bagian sisinya, dan terakhir yaitu kita harus sediakan air suling atau air sur untuk mengisi air aki ini ya, jika posisinya itu sudah berkurang. Nah, langsung saja kita identifikasi merek pada baterai atau aki ini adalah Yuasa dengan kode 46B24R. Apa sih artinya kode tersebut? 46 itu artinya adalah jumlah kapasitas per 5 jam. Ya, kapasitas dalam 46B ini berjumlah 36 arusnya. Ya, walaupun di sini keterangannya 46B, tetapi pada prinsipnya kapasitas yang ada di sini hanya berjumlah 36 saja. Lalu B yang dimaksud di sini adalah dimensinya, lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 203 mm kalikan 127 mm. Ya. Lalu ada 24. 46B24. 24 itu apa? 24 adalah panjangnya. Panjang dari sisi ke sisi. Kalau tadi lebar itu adalah yang ke belakang atau ke samping. Maaf, yang ke belakang, tinggi itu berarti yang ke atas. Tetapi untuk yang ke tinggi itu cuma sampai pada bagian putih terakhir. Yang merah itu tidak dihitung. Ya, dari titik yang paling bawah sampai ke bagian putih terakhir sebelum berbatasan dengan cover atasnya. Lanjutkan tadi, 24 itu adalah panjang. 24 di sini adalah 24 cm. Ya, kalau tadi untuk lebar sama tinggi kita gunakan ukuran mili, tetapi pada 24 itu merupakan 24 mili. Maaf, 24 cm. Selanjutnya kode yang terakhir adalah R. R menyatakan positif itu posisinya ada di mana. Berarti aki itu ada bagian depan, ada bagian belakang. Tetapi kita tidak tahu mana depan dan mana belakangnya. Karena kalau misalkan kita cek antara bagian ini yang satu dengan bagian yang ini sama saja. Nah, cara mengetahuinya depan mana belakang itu kita membaca kodenya. R merupakan pendekan dari kata right dalam bahasa Inggris, artinya kanan. Berarti mana positifnya itu yang ada di sebelah kanan. Positif berada ada di kanan. Jadi kalau saya posisinya tadi seperti ini terminal positif, ini terminal negatif. Kalau dari saya, positif berada di sebelah kiri, negatif di sebelah kanan. Jadi kalau positifnya itu terbaca dari depan adalah sebelah kanan, maka posisi saya meletakkan aki ini terbalik. Karena kalau seperti ini, positifnya itu ada di sebelah kiri, berarti sini adalah bagian belakang. Jadi saya ubah. Ya, ini posisi bagian depan, R-nya ada di sebelah kanan. Maaf, positifnya ada di sebelah kanan. Yaitu cara untuk pembacaan suatu kode pada baterai. Selanjutnya, yang pertama, kita langsung pada pemeriksaan kotak baterai. Secara fisik, ya, itu pada kotak baterai ini tidak cacat, tidak pecah, tidak rontok
ataupun tidak ada yang bocor. Ya, saya lap kainnya cenderung kering, tidak ada kebocoran. Lalu berikutnya kita pemeriksaan sel baterainya. Sel baterainya itu bagaimana? Mengembang apa tidak? Ya, yang ada di dalamnya. Kalau posisinya tidak mengembang, kita tahu mengembang tidaknya itu dari kotak baterainya. Ya, baterai kalau dicas terus-menerus pasti akan mengembang. Mengembangnya itu akan mengakibatkan pemuaian pada covernya. Kalau kita lihat secara depan, posisinya masih sama, berarti tidak ada sel yang mengembang ataupun tidak ada pemuaian pada covernya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada terminalnya, terminal positif dan terminal negatif. Untuk membersihkannya, kita harus menggunakan sikat kawat untuk menghindarkan korosi yang ada pada probe positif atau probe negatifnya, atau terminal positif sama negatif. Korosi ini atau karat ini cukup berpengaruh karena bisa menghambat arus yang akan menuju ke massa atau ke komponen lainnya. Jadi usahakan selesai dibersihkan, kita lap kembali sampai karat atau korosinya itu hilang. Lalu berikutnya kita pemeriksaan elektrolit. Jadi karena posisinya ini di depan, maka ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Pengisian pada air aki, itu air aki harus ada di atasnya kode lower level, di bawahnya kode upper level. Ya, berarti ada di antaranya. Ini batas lower, ini batas upper. Jadi air akinya berada di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Kalau air aki itu berada di atasnya, maka pada waktu pengisian, karena ada proses masak air atau proses pemasakan, maka yang terjadi adalah air akinya akan terbuang percuma. Ya. Lalu berikutnya, kalau posisinya berada di bawah lower, karena bawahnya lower itu adalah sel atau besi yang dipanaskan, maka yang misalkan ini besi berada pada di bawahnya lower, ini lowernya, airnya di sini, maka yang di bawahnya air tersebut itu masih bagus, sedangkan bagian atasnya itu akan karatan. Jadi kalaupun nanti akan terisi oleh air kembali, yang terjadi adalah besi atau selnya tersebut tidak bisa menyimpan energi listrik. Jadi itu salah satu kerugian. Berikutnya, kalau pada elektrolitnya ini masih ada yang kosong, maka kita harus mengisinya. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 1 itu ada yang kurang, kita isi menggunakan air suling. Kita lepas dulu lombatnya. Terus hati-hati, kita tidak boleh melepaskannya secara sembarangan. Kita isi sampai batas upper sama lower. Baik, sudah. Lalu kita juga harus memeriksa lubang ventilasinya. Apa sih lubang ventilasi? Yaitu lubang kecil yang berada pada tutup bagian aki ini, ya. Lubang ini jangan sampai tersumbat oleh kotoran maupun karat. Karena yang terjadi ketika proses pemasakan atau pengisian, udara yang ada pada aki akan dibuang keluar. Kalau sampai lubang ini tertutup, maka terjadi pemuaian di dalam yang bisa mengakibatkan aki tersebut bisa mengembang atau menggembung, atau bisa yang terjadi fatal adalah bisa meledak. Ya, jadi kita harus selalu cek ininya ada tersumbat apa tidak. Semua 6 sel ini ada 6 tutup, jadi kita harus semua cek. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita akan mengecek berat jenisnya. Untuk pengukuran berat jenis ini kita harus bongkar semua, lepas semua tutup ventilasinya dari elektrolit sel nomor 1 sampai sel nomor 6.
Hidrometer ini kita masukkan ujungnya yang nomor 1. Cukup kita tekan saja, kita lepaskan, pegang bagian bawahnya, nanti air elektrolitnya akan mengangkat skala ini. Di mana air itu berhenti? Setelah kita baca. Ya, kita bisa lepaskan. Ya, coba dilihat posisinya itu berada di garis hijau. Jadi masih bagus kandungan atau berat jenis pada air aki ini. Ya, kita masukkan kembali airnya dengan cara kita tekan ujungnya, pastikan sampai habis. Lalu untuk yang kedua juga sama, kita cek. Kondisinya ini berada pada terangan warna putih, tapi cukup. Sel yang nomor 3 terangannya berwarna hijau, good, bagus. Sel yang nomor 4 lambat. Ini juga sama, posisinya juga putih, artinya cukup. Sel yang nomor 5 kita sebut kita berada pada posisi baik, hijau. Sel yang terakhir yang nomor 6 ini juga berada pada level yang hijau, berarti ini masih bagus. Tadi ada putih berwarna hijau ada 4, putihnya ada 2, berarti bisa kita kategorikan untuk aki ini berat jenisnya masih sangat bagus karena 4 berwarna hijau, 2 berwarna putih atau cukup. Ya, kenapa sih ada yang warnanya putih, ada yang berwarna hijau? Berarti pada kandungan berat jenis ini itu masih dikatakan baru penggantian atau kandungan elektrolitnya masih tinggi. Ya, kandungan elektrolit ini bisa dibaca jika kondisinya ini berada pada upper sama lower ini. Ya, apa kandungannya, bukan masalah isi pada ininya. Ya, kandungan atau berat jenis pada air tersebut itu kita harus membacanya menggunakan hidrometer, dan yang masih bagus itu adalah hijau atau good. Nah, kita gambarkan lagi atau kita pasangkan kembali. Usahakan jangan lupa. Tapi tidak boleh terlalu kencang karena bisa mengakibatkan karet atau seal yang ada pada tutup ini bisa sobek. Ya, berikutnya yaitu kita mengukur tegangannya. Tegangan pada baterai kita arahkan atau ubah selektor yang ada di sini pada 50 voltase. Kita gunakan pada 50 voltase atau yang lebih tinggi. ARK ini memiliki daya baterai voltasenya 12.
Di sini hanya ada skala 10 dan 50, maka kita gunakan skala yang paling tinggi terlebih dahulu. Ya. Positif, negatif, tempelkan. Maaf, tempel. Di sini terbaca 12, berarti masih sangat bagus untuk air aslinya. Tetapi jika voltasenya kurang dari angka tersebut atau spesifikasi tersebut, maka kita bisa melakukan pengisian atau charging di luar kendaraan. Ya, tentunya pada saat melakukan charging kita harus memperhatikan besarnya ampere. Lalu yang paling penting tutup ventilasi ini harus dilepaskan. Berapa jangka waktunya itu semua tergantung pada kapasitas arus yang masuk pada baterai ini. Baik, itu dulu untuk pengukuran dan pemeriksaan baterai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.